morfologi dari khamir. Jadi kalau minggu lalu kita sudah memeriksa tentang morfologi kapang, ya, hari ini kita menguji tentang morfologi khamir. Nanti dari satu bahannya adalah air tape, ya. Jadi tape yang diambil airnya, kemudian dari limbah ciu, ya. Jadi pada pembuatan ciu ini ada penambahan Saccharomyces cerevisiae dan itu merupakan yeast atau khamir, ya. Demikian juga pada pembuatan tape ditambahkan khamir sehingga nanti pada air tapenya itu insya Allah akan kita temukan khamir. Yang berikutnya kita akan menggunakan biakan murni dari Candida, ya. Jadi Candida ini juga contoh dari yeast yang nanti morfologinya akan kita lihat di bawah mikroskop. Nah, baik, kita akan memulai. Jadi langkah pertama, jangan lupa kita sterilkan tangan dan meja, ya. Sterilkan tangan dan meja seperti biasa. Kemudian jangan lupa bansernya kita nyalakan. Kemudian masker, ya. Maskernya kita pakai APD. Nah, praktikum kali ini cukup sederhana juga, ya, hampir sama seperti kemarin. Hanya karena sampelnya itu adalah cair, maka kita akan menggunakan objek gelasnya yang bentuk cekung, ya. Ini. Jadi nanti kita tempatkan di bagian yang cekung ini. Nah, langkahnya cukup simpel. Kita sterilkan dulu objek gelasnya, ya. Ini. Kemudian kita sterilkan, dilidah apikan, ya. Cukup. Kita bisa letakkan di sini, posisi sudah steril. Kemudian kita gunakan satu pewarna. Ini tetap pewarnaan sederhana, ya, hanya menggunakan satu pewarna methylene blue. Ambil secukupnya, ya, satu tetes. Nah. Kemudian kita tambahkan cairan tape, ya. Nah, cukup. Kita tutup pakai cover glass. Cukup simpel, tinggal nanti dilihat morfologi dari yeast atau khamir di bawah mikroskop, ya. Sudah. Kita bisa memeriksa untuk limbah ciu, ya. Caranya sama, kita sterilkan dulu. Apikan, kita bisa letakkan di sini. Ambil satu tetes methylene blue, ya, jangan terlalu banyak, ternyata nanti melebar, ya. Kemudian kita tambahkan limbah ciu, ya. Limbah ciu, ya, satu tetes cukup. Kemudian kita tutup dengan cover glass. Kemudian
yang berikutnya kita akan memeriksa Candida albicans ya. Candida albicans kita akan memakai objek gelas yang datar ya, objek gelas yang datar karena sampelnya adalah padat ya. Cara kerjanya sama, kita sterilkan dulu objek gelasnya. Nah, kita lidah apikan. Oke, kemudian kita ambil pengencer dulu ya, karena ini biakannya padat, kita ambil pengencer. Kita bisa menggunakan aqua steril ya. Jangan lupa untuk osenya selalu kita sterilkan dulu, dipijarkan dulu sebelum dipakai. Oke, kita ambil 1 atau 2 ose, jangan terlalu banyak ya, nanti mengeringkannya lama. 1 atau 2 ose pengencer. Nah, kemudian kita ambil candidanya. Jadi candida ini termasuk salah satu yeast ya, nanti kita bisa lihat morfologinya. Jadi kalau Candida albicans itu bisa menyebabkan candidiasis ya. Kita cukup ambil 1 ose ini. Nah, kita campurkan dengan pengencernya tadi, diratakan setipis mungkin, serata mungkin. Nah, setelah itu jangan lupa osenya kembali dipijarkan sampai betul-betul membara ya. Kemudian kita keringkan dulu. Nah, di sini ada bekasnya ya. Ini sampai betul-betul kering ya. Kalau sudah kering betul, baru kita tambahkan methylene blue. Ya, di bagian yang ada candidanya ya, kita tutup. Nah, ini jadi methilinnya kita teteskan di atas biakan candida, kemudian kita tutup dengan cover glass. Sekali ya. Kita bisa tutupkan. Nah, agar tidak salah kita bisa memberikan kode ya. Nah, kita berikan kode. Tadi ada air tape, kemudian limbah ciu dan candida. Nah, kita berikan tanda biar tidak terbuka. Untuk candida, ini limbah ciu, dan ini air tape ya. Nanti kita lihat morfologinya di bawah
mikroskop ya. Baik, untuk hari ini cara kerjanya cukup simpel ya, kita tinggal melihat ketiganya di bawah mikroskop ya. Baik, kita akan memulai melihat dari tape ya, dari sampel tapenya. Caranya sama seperti biasanya ya. Letakkan preparat di meja preparat ya, di meja benda ini. Kemudian pembesaran, ingat 10, selalu 10 dulu ya. Kita posisikan pas di bawah lensa. Kemudian kita hidupkan mikroskop, kemudian kita atur cerminnya ya, cahaya yang masuk. Setelah itu kita mulai melihat ya dengan memutar makrometernya ya, kita putar makrometernya. Nah, kalau sudah terlihat pembesaran 10, untuk memperjelas bisa dengan mikrometernya. Ini kalau sudah, kita bisa pindahkan ke pembesaran 40, kemudian cahayanya bisa ditambah. Nah, kita kembali cari. Nah, cukup simpel, jadi kita tinggal mengambil gambarnya ya. Ini untuk yang tape, demikian juga untuk yang limbah ciu dan limbah kandida ya. Nanti hasilnya bisa dilihat dari foto-foto berikutnya. Jadi kita lihat ini adalah bentuk khamir atau yeast yang ada pada tape. Jadi ini ya, yang bulat-bulat ini ya. Ini. Jadi kalau khamir, meskipun dia anggota dari jamur, tetapi selnya tunggal ya. Jadi kalau Anda lihat ini ada yang bersinar begitu ya. Nah, ini khamirnya masih hidup ya. Sementara yang sudah biru-biru ini dia sudah menyerap pewarna yang kita gunakan ya, sudah dalam posisi mati ya. Jadi yang namanya khamir itu selnya tunggal ya, hanya bulat-bulat seperti ini. Ini yang ada pada sampel cairan tape ya, dengan pembesaran 40 kali. Nah ini, jadi kalau yang masih bersinar-bersinar ya, ini dia masih hidup ya. Sementara yang sudah menyerap warna dari pewarna yang kita gunakan ya, ini sudah mati. Nah, sementara pada limbah ciu ya, jadi pada pembuatan ciu itu biasa ditambahkan Saccharomyces cerevisiae ya, dimana Saccharomyces cerevisiae ini juga termasuk yeast ya, atau khamir ya. Jadi kita bisa lihat morfologinya itu lebih bervariasi ya, ada yang seperti batang, ada yang melengkung. Nah ini ya, ada yang batang panjang, ada yang bulat begitu. Nah, tetapi pada intinya adalah bahwa khamir ini selnya tunggal, berdiri sendiri ya. Nah, kadang-kadang dia berkembang biak itu membentuk tunas semu. Jadi seolah-olah membentuk tunas, tetapi nanti masing-masing akan memisahkan diri. Nah, seperti ini. Ya, jadi selnya tetap sel tunggal. Jadi meskipun kapang dan khamir termasuk fungi, dua-duanya termasuk fungi atau jamur, tetapi memiliki morfologi yang jauh berbeda. Ya, khamir merupakan sel tunggal, sementara jamur jenis kapang itu membentuk miselium ya. Jadi kita bisa lihat ini bentuknya ada yang batang panjang, batang pendek, ada yang bulat ya. Nah, ini. Jadi secara morfologi ini relatif lebih bervariasi daripada bentuk yeast yang ada pada air tape. Nah, ini juga melengkung ya, jadi itu membentuk tunas kemudian akan memisahkan diri ya, akan terpisah. Nah ini adalah morfologinya ya. Kita lihat
untuk yang Candida albicans ya dengan pembesaran 40 kali ya. Jadi untuk Candida ini sama-sama yeast ya. Secara morfologi lebih mirip dengan yeast pada cairan tape ya. Jadi kita lihat bentuknya bulat-bulat begitu ya. Ini yang masih terang bersinar begitu, ini yang masih hidup. Sementara yang sudah menyerap warna biru ini dia sudah mati ya. Dia menyerap pewarna yang kita gunakan ya, mati begitu. Ya, tetapi secara umum bentuknya bulat ya. Ini seolah-olah membentuk tunas semu ya. Jadi dia membentuk tunas, tapi sebenarnya nanti tunasnya ini akan memisahkan diri sehingga menjadi sel-sel tunggal. Jadi untuk yeast meskipun dia adalah anggota jamur, tetapi berbeda secara morfologi dengan kapang ya. Kalau kapang yang kemarin kita pelajari ya, ada Aspergillus, ada Rhizopus, dia membentuk miselium ya. Tetapi khusus yeast ini selnya tunggal. Nah, kebetulan untuk Candida ini morfologinya mirip sekali dengan yeast yang ada pada cairan tape, yaitu bulat-bulat ya. Jadi untuk pertemuan kali ini yaitu pengamatan morfologi hamil sudah cukup. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.